Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Haryoko, CGP Angkatan 8 Kabupaten Morenin. Baiklah, kali ini kami akan memberi demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak, namun tetap memperhatikan kodrat zaman dalam pengembangan kodrat alam seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak diharapkan mampu tumbuh dengan baik di zaman milenial seperti saat ini. Selanjutnya, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan budi pekerti, olah cipta, olah karya, olah karsa, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan. Berikutnya, trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, di depan memberikan teladan. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, di tengah memberikan bimbingan. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani yang sering kita dengar, yakni di belakang memberi dorongan. Gagasan, strategi, demonstrasi, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas maupun di sekolah. Ada 9 gagasan yang kami persiapkan. Yang pertama, mensosialisasikan dan menanamkan poin-poin pemikiran Ki Hajar Dewantara kepada kepala sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru di sekolah. Yang kedua, penerapan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Penerapan 5S ini bisa kita terapkan sewaktu di pagi hari guru menyambut kedatangan anak-anak di depan pintu gerbang sekolah. Kemudian yang ketiga, penerapan aktivitas penanaman nilai-nilai spiritual seperti Jumat mengaji, Jumat berinfak, sholat duha, dan lain sebagainya, sebagai bentuk penanaman nilai-nilai spiritual dan nilai religius. Yang keempat, program kebersihan operasi semut seperti piket umum, kemudian Jumat bersih, dan lain sebagainya, sebagai bentuk penanaman nilai mandiri, gotong royong, dan tanggung jawab. Yang kelima, penerapan ekstrakurikuler dan melibatkan peserta didik dalam perlombaan. Tujuannya agar potensi yang dimiliki anak-anak atau kodrat alam yang dimiliki anak-anak bisa dikembangkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang kelima, parents gathering. Yang keenam ini cukup menarik. Apa itu parents gathering? Yakni pertemuan bersama orang tua atau peserta didik. Tujuannya untuk mengkoordinasikan sejauh mana perkembangan peserta didik yang ada di sekolah, karena pendidikan terbaik dan pendidikan yang paling utama itu di dalam sebuah keluarga. Harapannya peserta didik memiliki budi pekerti yang baik. Yang ketujuh, melibatkan proses peserta didik dalam kegiatan hari-hari besar di sekolah, di desa, hari-hari besar nasional, dan hari-hari besar agama sebagai petugas sekaligus sebagai pembelajar. Tujuannya agar menanamkan sifat dan nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menularkan nilai-nilai kearifan lokal atau sosio-kultural yang ada di desanya masing-masing. Selanjutnya, poin ke-8 dan poin ke-9.
sekaligus poin yang terakhir, yakni poin ke-8, penerapan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang beragam, berpusat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan perencanaan yang proporsi mengacu pada hasil asesmen awal atau asesmen diagnostik, sehingga proses belajar tepat sasaran dan menghasilkan pembelajaran yang benar-benar optimal sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kodrat alam yang berbeda atau potensi yang berbeda-beda. Selanjutnya, poin yang ke-9 terkait dengan pembelajaran di kelas. Membangun kelas belajar yang menyenangkan, variatif, dan memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menyesuaikan pendidikan dengan kodrat zaman, sehingga peserta didik yang dituntun atau diiringi dengan teknologi terkini dapat bersaing secara global dalam persaingan dunia pendidikan. Harapan dari menjalankan 9 gagasan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, harapannya pembelajar menyenangkan atau terkonteks pada pembelajaran merdeka atau merdeka belajar. Yang kedua, pembelajaran menuntun potensi atau kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik. Yang ketiga, membentuk karakter atau budi pekerti yang baik pada peserta didik. Yang keempat, menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mengikuti perkembangan zaman namun tetap memberdayakan kebudayaan sosiokultural atau kearifan lokal. Demikianlah persembahan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.